apalagi ketika dari Puspatlah ya, mengkritisi usulan pahlawan nasional. Yang saya heran itu Pak, yang mengusulkan itu orang NU ya. Sampai kocokku dewe bahkan sekarang ini termasuk MUI itu memberikan dorongan untuk memberikan. Lah MUI nya Kiai Askandar kan kakaknya itu orang Belanda. Itu memberikan dorongan sekarang. Padahal sebagaimana iya, kita memberikan dorongan sekarang ini. Kan repot kita ini. Padahal Kiai Khalil Bangkalan itu lebih memiliki otoritas untuk disuruhkan menjadi pahlawan daripada karena dia bukan warga Indonesia. Menyebarkan luar Jawa. Oleh karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya sepakat dengan para sejarawan yang orang-orang yang mengusulkan Ali Ajubri itu sebagai pahlawan nasional itu sangat gegabah, meronai daripada arti kepahlawanan tadi. Tidak menjaga psikologi masyarakat. Oleh karena itu saya sepakat dengan tulisan ini. Pekikan menolak untuk diangkatnya Jubri sekarang berubah Said Pak. Jadi Said. Iya. Apa tadinya Habib? Ya, di Said Kalau Habib itu sekarang banyak yang menolak, tapi ketika Said, wah itu mungkin ditinggalkan dari itu lah, dari kelompok ini, dicopot ke kelompok itu. Nah, menyikapi ini semuanya dan selanjutnya dari Mas Supri ini khususnya di Genteng, pertama kita harus membuat benteng lebih kuat. Jadi setiap kita ini harus memperbanyak kawan. Oke, kalau menggunakan sistem gerilya apa yang dikatakan oleh Jenderal Nasution, itu bukunya namanya apa? Memenuhi panggilan tugas. Saya punya bukunya itu. Judulnya Memenuhi Panggilan Tugas. Itu dipakai di Vietnam ketika melawan Amerika. Dan Amerika ternyata keok, walaupun dengan berbagai ternyata kalah dengan orang-orang Vietnam dengan cara bergerilya. Itu ternyata pakai bukunya Abdul Haris Nasution. Sementara Abdul Haris Nasution itu menjadi berani itu karena kiai-kiai. Jadi Abdul Haris Nasution itu menjadi berani karena pengalaman pada waktu bergerilya di Jawa Tengah itu karena dia tuh berguru sama Kiai Sufi, karena berguru sama Kiai Cirebon itu diakui oleh yang namanya Abdul Haris Nasution. Oleh karena itu, jadi kita harus memperbanyak anggota. Jadi saya sangat antusias dengan ketua yang tadi sudah ngomong sama sini dan seterusnya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Rifai tentang masalah jenis sari itu ternyata sinar Muhibbin itu ya di pondok pesantren itu, masyarakatnya ternyata tidak. Makanya nek dijali urunan pondok aja gelem wis. Iya, karena rohnya di situ. Kita kok ditawir-tawir. Iya, ditawir-tawir. Jadi nanti kegiatan pondok gak usah teko, kan bingung dewe, Pak. Jadi kita tidak perlu melawan, tapi kita bikin gerilya begitu. Salah satu di antara bentuk gerilya itu ya tidak mendatangi pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh mereka. Jadi yang pertama Pak ini kita memberikan briefing kepada kawan-kawan ini untuk memperbanyak anggota. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mengusulkan kepada DPW ya. DPD untuk menyelenggarakan pertemuan konsolidasi. Dan sekaligus untuk pernyataan menguatkan. Iya, membuat pernyataan sikap. Yang kedua, yang ketiga memberikan pembekalan yang cukup. Saya heran, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rifai. Ternyata katanya, kalau saya dengar dari Pak Rifai, masalah yang berkaitan dengan
Pak Alawi ini bikin masalah internal NU. NU katanya. Benar. Ini kan saya heran, Pak. Heran. Padahal ini ada konteks dengan masalah nasionalisme. Dengan Nabi. Lah iya. Bagaimana yang namanya Diponegoro terus kemudian diakan dan seterusnya. Bukankah itu Diponegoro itu NU belum lahir? Kan itu kan pahlawan nasional. Kemudian dibaalawikan dan seterusnya. Itu bukan masalah NU, ini masalah kebangsaan. Bukan masalah itu aja, masalah yang lain-lain masih banyak sekali. Pembelokan sejarah dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kalau orang Muhammadiyah mengatakan ini internal NU, saya mungkin Muhammadiyah yang itu, yang bergila. Musibah NU ya. Enggak benar. Enggak lulus kan kemarin. Jadi begitu Pak, memperbanyak anggota, konsolidasi, terus kemudian mengusulkan kepada DPD untuk menyelenggarakan pertemuan yang lebih besar untuk mendukung pernyataan sikap ini. Terus siwa itu penting. Saiwa itu penting. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi itu, kalau memang kekuatannya masih belum jelas, saiwa itu ya gertak sambal. Ya walaupun hanya gertak sambal, tapi ya kadang-kadang bisa menakutkan orang lain. Perlu gesek paduk. Iya. Jadi jangan itu sepanjang gede-gede. Persis apa yang disampaikan tadi. Ternyata banyak kok. Saya kan banyak pembeli dari jangan. Saya tanya. Ternyata itu hanya itu saja Bapak. Yang lain enggak. Tapi yang pro ke kita ini mereka diam, Pak. Iya. Sedangkan yang menolak kita itu bergerak. Walaupun 1000 tapi diam kalau dengan orang satu yang bergerak. Oleh sebab itu ya ini harus dianggap. Diberanikan mereka. Diberanikan. Mengapa yang namanya Kiai Marzuki Mustamar seberani itu? Ini kita tularkan kepada mereka. Kenapa yang namanya Kiai Imam Mutin itu sebenarnya seperti itu? Karena keyakinan. Ini persoalannya adalah persoalan keyakinan. Jadi harus kita yakinkan kepada mereka yang namanya orang-orang Yaman itu adalah orang-orang yang didatangkan oleh Belanda untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kepentingan bangsa. Memang ya pas bahasanya orang-orang kita itu paling taat kepada Kanjeng Nabi. Ini cucunya Kanjeng Nabi. Beres wis Pak. Ya mulai toko kuamat sampai kalau di pinggir-pinggir gitu Pak. Coba tinggal anu cucunya Kanjeng Nabi kualat. Gitu. Kualat. Nah, Muhammadiyah di kualat. Iya, makanya harus dipotong ini. Harus dipotong doktrin kualat ini tadi. Mereka itu tidak malati. Malah justru mereka itu banyak dawir kepada orang-orang itu. 3 ya, itu soal saja. Nah, itu saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan untuk dapatnya tidak sebagai bahan untuk pertimbangan. Kurang lebihnya saya lupa sebenarnya. Itu Pak serahkan kepada ketua lagi memimpin acara lain-lain. Oke. Serahkan kepada ketua saja. Oke, terima kasih. Saya ambil alih untuk yang berikutnya adalah sejauh kita belum kuat maka bagian diplomasi ini penting, juru runding ini penting. Di antara kita siapa yang sekiranya bisa dijadikan juru runding? Biasanya Pak Wakil ini biasa diplomasi dengan banyak orang. Tidak mungkin. Fakih bukan. Bukan. Pak Haidul ini bisa dirujuk. Gini, untuk sementara Pak Subur orang bebas ya, orang bebas artinya bisa selesai kemana-mana gitu ya. Saya tadi ada yang kurang Pak. Apa itu? Ya, monggo. NU itu Pak, termasuk kita ini kurang pandai membela diri. Kurang pandai membela diri. Dan seperti orang lain pandai membela diri. Yang namanya Gus Atlet itu hanya sekali mengatakan dari itu monyet. Tapi yang namanya sana dampaknya sangat luar biasa. Sementara yang namanya Kiai Ma'ruf Amin bukan hanya dimonyetkan Pak, dibagi-bagikan. Iya betul. Itu dibagi-bagikan. Kan enggak ada yang bergerak sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak pandai membela diri kita. Oleh karena
Jadi kita ini kurang pandai membela diri. Oleh karena itu saya sepakat ini pakar-pakar hukum ini menggali data-data yang dapat dijadikan bahan untuk itu bagian dari saya. Untuk juru runding kita sepakat kami bertiga, Pak Sekretaris, Ketua, apakah Ketua jadi juru runding tepat pengendali organisasi? Oh, tidak masalah. Karena begini Pak, juru runding itu paling tidak harus mampu meredam kemarahan. Sampai ini slow. Slow. Baik. Artinya jenengan bisa saja lah siapa lagi yang diajak. Tapi intinya di jenengan. Oke. Jadi saya berharap Kasubuan boleh tak ajak? Boleh. Baik. Untuk Kalau saya jadi juru runding Pak, belum rundingan sudah di emosi dulu. enggak, sudah dicap dulu Pak. Oh gitu. Mereknya sudah jelas kalau saya. Oke. Baik, saya akan menunjuk 3 orang. Yang pertama adalah Pak Guru, kedua adalah Mas Sekretaris, yang ketiga Mas Bendara, ya. Dipimpin oleh Mas Guru, Pak Guru, Pak Rifai. Malah Pak Rifai ini tidak jelas Pak. Orang bilang ada orang Muhammadiyah dan Lah iya, tapi juru dijatkan dengan sangwasnya bagus. Di penguasa tempat diomongin lu. Aturan. Iya, boleh Pak ini. Oke. Kalau berarti tak aja tak kurangi karena sekretaris saya butuhkan hukumnya gitu loh maksudnya ya. Pak Guru, Mas Teguh sama Pokoknya saya iman-iman guru sing berbagi gitu. Itu seakan-akan kita besar. Pak Guru Rifai, Mas Teguh sama Mas Subur, ya. Terus kemudian di bidang hukum tadi Mas Kasianto, Pak Haidori, dan ketua, ya. Terus pertahanan organisasi, ya, kalau ketuanya sedang keluar ke organisasi, mohon wakil ketua untuk mengendalikan organisasi. Oke, Mas Wakil. Humas ini, yang humas ini enaknya ditaruh di mana posisinya? Apa ya juga di pertahanan organisasi ini menyangkal? Kalau saya, beliau lebih eksis kepada kontra humas itu dalam artian lebih keluar, sering secara intensif melakukan penyiaran. Kontra isu Iya. Kontra isu ya. Oke. Berarti menyerang apa di kompor keluar apa menyiapkan di dalam Apa? beliau-beliaunya ini? Ya maksudnya dalam lupa Pak. sebuah kesalahan kalau mampu mengemas dengan baik Menjadi kebenaran. lalu disampaikan terus-terusan itu bisa Menjadi kebenaran. Dianggap benar. Pembenaran. Apalagi benar ini. Makanya ada kalimat al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil. Jadi kebenaran tapi tidak dimilih dengan baik dapat dikalahkan dengan barang yang tidak baik tapi dimilih dengan baik. Baik, berarti di dalam Mas Wakil, Mas Saiful, sama Pak Matahari, di dalam organisasi, kalau organisasi diserang atau perlu memperkuat diri, tolong dikemas yang baik, Pak Matali. Terus kemudian yang Mas Anang bergabung di pasukan Laskar, gitu. Artinya di kehumasannya saja, bukan ikut gabung dengan Laskar. Ini berapa sih jumlahnya orang-orang ini, Pak? Kalau orang-orang jumlahnya 40. Cuman ini kan rapat internal dulu, karena nanti kalau kita tidak kita menguatkan dulu langsung yang berbanyak, menjadi bias, provokasinya menjadi tidak pas. Jadi arahnya. Yang 40 ini dimilitansikan, dimilitankan. Kalau Pak Ketua itu masukkan J.P. Setiawan itu digabungkan di pertahanan, itu orangnya Cak Bakar Fahmi itu. Halo? J.P. Setiawan, sama masukkan di grup saya. Itu orangnya Ustadz Bakar Fahmi. Jadi
Jeki. Dia berani kok, berani melawan Pak. Baik, untuk laskarnya Pak Supono sama Sugeng Wahono ini tadi enggak hadir ya Mas? Saya kasih ke Mas Pun enggak ada orang di. Oh, masih di Tulungagung ya. Sugeng sudah. Kalau Sugeng itu hanya anunya, hanya namanya. Pasukan namanya guys. Itu Pak Garmusa. Iya. Anu aja Pak, tetap Pak Supono itu tadi. Iya, Pak Supono. Terus karena dia. Iya, Mas Anang Mahmud. Pak Firman. Kalau di struktural itu sudah ada, Mas. Ini dalam tim khusus ini dulu ya. Kalau sudah strukturalnya kan misalnya panjenengan dan lain sebagainya. Cuman dalam situasi kondisi sekarang ini, saya pengen juru rundingnya kuat, pertahanan di organisasi kuat, kemudian pasukan laskarnya nanti akan kita didik militansinya. Itu saya ajukan kan sesuai potensi sama karakternya. Oke. Jeki sama Pak Firman. Pak Firman. Oke, sementara ini aja dulu di hal yang terbatas dulu, nggih. Terus kemudian ditambah Pak Bendahara 2 di posisi memperkuat laskar, nggih. Pak Desi Pak Sugiono. Oke, baik. Kami umumkan untuk tim di internal ini. Kami juga mohon izin didorong Pak Yai agar kami ini setidak-tidaknya kalau belum mampu untuk show of force dalam bentuk dikumpulkan atau dilantik bersama-sama, setidaknya yang sudah berkas yang masuk segera dibuatkan SK. Dikandung maksud apa? Kalau kita sudah memegang SK, jajaran pengurus itu saya pengen show of force kepada minimal Muspika. Belum dapat SK? Belum sampai sekarang. Jadi tolong yang datanya sudah masuk segera dikasih SK saja. Langsung telepon ya. Oke, monggo. Enggak usah nunggu penuh sudah. Enggak usah nunggu. Pak Haji, maksudnya telepon gosip dulu. Oh, saya Banyuwangi. Besok kan Mas Adi. Saya ini biasa. Harapannya kita sudah punya SK, kalau sudah punya SK, pengurus inti ini setidak-tidaknya bisa sowan ke Muspika gitu. Kalau ada gerakan apa-apa kita minta perlindungan hukum itu mudah, karena legal formalnya jelas. Gitu loh Pak Wakil. Yang bagian pertahanan organisasi saya umumkan kembali, Mas Wakil atau Pak Eko, kemudian Mas Saiful, Pak Matali, Pak Jeki Setiawan. Mas Saiful, terus Mas ini tadi di mana? Oh Mas Teguh tadi sudah ya. Pak Guru Rifai, Mas Teguh sama Pak Subur untuk bagian juru runding. Jadi juru runding itu kalau misalnya posisi kita ini di posisi kejepit, ora Pak Supri CS itu loh wong api-api begitu loh Pak. Tapi kalau posisi kita di atas angin, ya hati-hati awakmu begitu loh. Itu juru runding memang begitu. Jangan sampai posisi kan kau. Oh, lain teman-teman kamu tak menjarakan. PWILS itu adalah berjuang demi bangsa. Sampai ini demi organisasi, demi hal yang kecil. Orang yang nggak jelas kok loyalnya seperti itu. Loyalitas kepada negara. Nah itu konsep-konsep hubungan kan bisa untuk menetralisir seperti itu. Karena pasukan kita belum kuat. Mas Jeki Setiawan, pasukan Laskar Sabilillah diperkuat Pak Supono, Pak Sugeng Wahono, Mas Anang Mahmud itu bagian membol up bahwa seakan-akan kita memang super kuat dan sebagainya di publiknya. Terus kemudian sama Pak Sugiono untuk mengkomunikasikan. Nah, dalam waktu dekat saya ingin mendorong Pak Yai Dewan Kasepuan agar Genteng terlebih dahulu segera diberikan SK. Ya, SK-nya urusan saya. Oke. Nanti kalau sudah dapat SK, kita akan sowan ke Polsek, ke Polres. Jadi gitu. Ternyata kita Nah, ketika kita dapat intimidasi, kita komunikasinya segera. Ya, bisa seperti itu. Gitu sementara yang bisa kita sampaikan. Namun tidak ada salahnya Mas untuk yang lain-lain yang belum bersuara supaya diberikan untuk suara. Saya boleh, monggo. Silakan Pak Saiful. Saya boleh menyampaikan sedikit yang Boleh. Boleh. Ini menjadi sebuah inspirasi karena ini celah kita juga bisa lebih maju.
saya kan termasuk ya orang Cangaan, ya orang Gendengetan gitu. RRC Republik Cangaan. Pak RW ya. Jadi saya hanya memberi istilahnya itu kehati-hatian. Saya kan dekat sama Ustadz Abu Bakar Fahmi. Bahkan yang memberitahu saya posisi pos-posnya Habib itu di mana kan beliau. Dan saya juga merekom Jeki itu kan orangnya Pak Ustadz Abu Bakar Fahmi. Adapun bagi ketua ataupun anggota yang lain termasuk pengurusnya ini, apabila ada kesempatan Ustadz Abu Bakar Fahmi itu siap kok diajak ngobrol-ngobrol tentang perkembangan. Jadi begini Pak, Biar lebih tahu situasinya Cangaan itu kayak apa. Gitu. Ya alhamdulillah, maksudnya itu seperti apa yang disampaikan Pak Sekretaris tadi, rasanya karena Iwo nak goni Kiai ini mereka seakan-akan seperti ini, tapi sebenarnya tidak. Ya, Dan juga nanti kita bisa merekrut lebih banyak anggota Cangaan sesuai dari rekomnya kita Bapak Fahmi. Tapi itu mantap itu. termasuk Mas Nur, termasuk Ustadz Suhaidi, itu orang-orang yang orang Cangaan ya. Sudah masuk, yang sudah maksudnya melawan, orang yang melawan adanya Habib. Ya ini sekedar informasi, barangkali kalau kita kan sementara Cangaan kan kita khawatirkan. Kalau kita bisa masuk ke sana mendapat informasi yang lebih akurat, dan kita lebih enak dan Ustadz Abu Bakar Fahmi ya. Iya. Kebiasaan beliau yang bisa disewani Jam 9 sebelum jam 9 itu di rumahnya. jam 9 malam ya. Pagi. Oh pagi. Orangnya juga seneng ngopi. Oh, ya dicok ngopi Pak. Iya. Waktu konsolidasi kita datangkan untuk menyampaikan gitu. Ya, soal dulu lagi. Cukup? Sudah, Iya, matur nuwun Mas. barangkali bermanfaat itu. Oh manfaat banget. Nah, Ustadz Aziz jenengan kenal? Ustadz Aziz sini. Kenal. Itu yang ngomong ini. Ini udah pernah aku tapi aku nggak buka. Ustadz Aziz Cangaan, Iya. wah itu orang yang paling benci sama Kiai Usman itu. Iya, betul. Iya. Berarti senang awet dewe. Hah? Senang awet dewe. Kan Kiai Usman kan apa tuh muhibbi. Oh iya. Ya pasti mau gini ya. Lebih. Wah, iya. Itu pengikutnya itu mantan Mantuara. Oh mantan. Oh iya. Boleh ya Aziz, Ustadz Aziz nggak ya? Ah, Gitu. Monggo pendapatnya Mas Wakil, monggo Mas Wakil. Furqan. Waalaikumsalam. Bapak yang saya hormati, jadi ada 3 yang akan saya sampaikan ke semuanya. Ini surat. Yang pertama, mulai awal kita kumpul di sini sama sekali tidak ada apa ya istilahnya, seolah-olah kalau ketuanya yang berat untuk menyiapkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu saya berharap Pak Bendara itu harus